Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Yati SPDI, guru SMA Negeri 1 Kembang sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25013172584. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Kembang pada kelas 11.1 dengan tema menghindari perkelahian antar pelajar dan minum minuman kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam suasana yang cerah ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Agar pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ketua kelasnya yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan berkah doa kita bersama, pembelajaran pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhiratnya. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini saya akan mengabsen kira-kira yang tidak hadir siapa untuk kelas 11.1 ya. Saya absen Afriza, lalu kemudian Ahmad Bagus, lalu kemudian Ahmad Nafis hadir, Ahmad Sabrian, Alif Puji, Yukio hadir semua berarti ya, 11.1 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan semangat kalian tentunya pembelajaran pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Untuk selanjutnya sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air, mari kita awali kegiatan ini setelah kita berdoa, kemudian absensi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, silahkan ke depan wakil ketua kelasnya. Mohon semuanya untuk berdiri, kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Silahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, untuk sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang akan kita pelajari tentunya kita harus mengingat pelajaran minggu yang lalu, yaitu kita mempelajari tentang apa dan apa kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Siapa? Silakan. Minggu lalu kita mempelajari tentang akhlak mahmudah, yakni memenuhi janji, menjaga lisan, mensyukuri nikmat dan menjaga aib orang lain. Ya, bagus sekali. Jadi untuk minggu yang lalu kita mempelajari tentang akhlak mahmudah. Nah, kita ingat lagi ya, bahwa akhlak mahmudah itu adalah akhlak atau perilaku terpuji yang harus dimiliki setiap muslim sebagai tanda keimanan dan ketakwaan seseorang. Itu akhlak mahmudah. Contohnya, pertama, memenuhi janji, memelihara lisan, mensyukuri nikmat, dan juga menutup aib orang lain. Itu salah satu contoh tentang akhlak mahmudah yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Untuk pada pagi hari ini kita mempelajari tentang menghindari perkelahian antar pelajar, nah, dan juga minum-minuman keras. Nah, dua hal ini yang disebut dengan akhlak madmumah. Jadi kebalikan dari materi minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita mempelajari tentang akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Sekarang kita mempelajari tentang akhlak madmumah atau yang disebut dengan akhlak tercela. Contohnya seperti menghindari perkelahian antar pelajar dan juga minum-minuman keras. Nah, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mempelajari materi tentang akhlak madmumah ini bertujuan pertama adalah supaya peserta didik mampu memecahkan masalah kaitannya dengan perkelahian antar pelajar dan minum-minuman keras. Jadi nanti di akhir sesi kalian berkelompok, membuat kelompok diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu meyakini bahwa agama melarang perkelahian antar pelajar, minum-minuman keras. Yang ketiga, supaya membiasakan diri memiliki sikap yang taat terhadap aturan, peduli sosial, dan juga bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya tolong kalian nanti ada yang bisa menanggapi atau memberi jawaban apa arti atau definisi tentang perkelahian antar pelajar. Saya yakin tentunya kalian sudah mempelajari buku kalian, buku paket kalian, yang mana pada
minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk pertemuan kali ini kita mempelajari tentang akhlak madmumah. Jadi saya yakin kalian, anak-anakku sekalian, sudah mempelajari di rumah. Sekarang saya ingin jawaban dari kalian, dari apa yang kalian pelajari di rumah. Apa arti atau definisi tentang perkelahian antar pelajar dan juga minum-minuman keras? Ini ada dua definisi. Nah, siapa yang bisa menjawab? Tunjuk jari siapa? Nah, Irma. Ya. Ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkelahian antar pelajar adalah bentuk konflik fisik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih siswa di lingkungan atau di luar sekolah, yang biasanya disebabkan oleh masalah pribadi, persaingan, kesalahpahaman, atau provokasi. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Nah, itu untuk perkelahian antar pelajar. Tentang minum-minuman keras. Nah, siapa ini? Minum-minuman keras. Siapa yang menjawab? Ada enggak? Nah, Irma lagi. Ya, Irma kok Irma terus, yang lain? Sedangkan arti meminum minuman keras adalah tindakan mengonsumsi atau meminum minuman yang mengandung alkohol dalam kadar tinggi seperti arak, whisky, vodka, bir, dan sejenisnya yang menyebabkan efek mabuk atau kehilangan kendali. Kita beri aplaus untuk Irma dan siapa yang jawabannya. Nah, jadi yang disebut dengan perkelahian antar pelajar itu yaitu konflik antara dua orang atau lebih. Itu ditimbulkan karena kesalahpahaman, tadi disampaikan oleh Irma, lalu kemudian karena tersinggung, karena ucapan. Maka dari itu ini ada kaitannya dengan materi kita minggu yang lalu, yaitu kita jangan sampai kita itu harus menjaga perasaan agar sampai kita tidak menyinggung orang lain. Nah, itu supaya tidak terjadi perkelahian antar pelajar, konflik dan lain sebagainya. Nah, tadi juga Irma menjawab tentang minum-minuman keras. Itu adalah sejenis minuman, baik itu tadi disampaikan yang cair maupun yang padat, yang bisa memabukkan, mengandung alkohol. Jadi artinya minuman keras itu bukan minuman yang berbentuk keras, tidak, tapi minuman yang memabukkan, yang mengandung alkohol dan lain sebagainya. Kalau kita mengartikan minuman keras itu minuman yang berbentuk keras, nanti kita bisa salah paham, es batu Pak. Nah itu, jadi jangan sampai kita salah paham. Nah itu. Yang kedua, tentu perkelahian antar pelajar terlibat minum-minuman keras, ini tentu ada faktor penyebabnya. Nah, di buku kalian itu sudah dijelaskan panjang lebar. Saya yakin kalian sudah membaca, mempelajari. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab tentang pertanyaan yang kedua? Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkelahian antar pelajar dan juga minum-minuman keras? Nah, siapa? Nah. Terima kasih Pak, izin menjawab. Menurut pemahaman saya ada dua faktor yang mempengaruhi seorang terjerumus atau terlibat dalam perkelahian atau tawuran antar pelajar dan juga minum-minuman keras. Yang pertama, faktor internal. Artinya faktor yang timbul dari diri sendiri seperti emosi yang tidak terkendali, mudah tersinggung, marah atau ingin balas dendam. Yang kedua, faktor eksternal. Seperti salah dalam pergaulan, kurangnya interaksi atau komunikasi dengan orang tua dan juga melemahnya keimanan. Terima kasih Pak. Oke, kita beri aplaus. Terima kasih untuk Ica atas jawabannya. Jadi tadi tentang definisi sudah. Nah, saya berarti kalian di kelas 11-1 ini cerdas-cerdas ya. Di materi di buku sudah ada, dipelajari, ketika ditanya bisa. Berarti memang betul-betul di rumah itu mempelajari materi yang ada di buku kalian itu. Itu tentang definisi sudah, faktornya sudah. Sekarang caranya bagaimana? Caranya bagaimana untuk menghindari perilaku tercela. Nah, di sini maksudnya adalah perkelahian antar pelajar dan juga minum-minuman keras. Nah, cara menghindari bagaimana?
Siapa ini? Nah, silakan. Saya, Pak. Nah, silakan baca. Bagaimana jawabannya? 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Mengontrol emosi. Artinya jangan mudah terpancing saat diajak atau diprovokasi. 3. Komunikasi yang baik, selesaikan masalah dengan bicara baik-baik, bukan dengan kekerasan. 4. Hindari kelompok yang suka ribut. Bertemanlah dengan orang yang positif dan suportif. 5. Laporkan kepada guru atau orang dewasa jika merasa terancam atau ada potensi perkelahian. Segera minta bantuan guru, wali kelas atau orang tua. 6. Ikut kegiatan positif di sekolah, ikut ekstrakurikuler, organisasi OSIS atau kegiatan seni agar energi disalurkan dengan baik. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk Baja atas jawabannya. Terima kasih Baja. Jadi tadi ada faktor yang mempengaruhi dan juga bagaimana bagaimana cara kita menghindari perilaku tercela tersebut. Pertama tadi saya menangkap yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita sebagai orang muslim, orang yang memiliki keyakinan, yaitu jangan lupa kita selalu berdoa, memohon pertolongan, memohon perlindungan supaya kita tidak terjerumus ke perilaku tercela. Termasuk salah satunya yaitu perkelahian antar pelajar dan juga minum-minuman keras. Baik, kita menuju ke materi. Kita pada pagi hari ini kita mempelajari tentang akhlak madmumah, tentang perkelahian antar pelajar dan juga minum-minuman keras. Nah, sekarang apa yang disebut dengan akhlak madmumah itu? Akhlak madmumah adalah sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim karena dapat merusak hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia. Karena pada hakikatnya kita itu memiliki dua hubungan. Yang pertama yaitu habluminallah, hubungan kita kepada Allah. Yang kedua habluminanas, hubungan kita kepada manusia. Nah, ketika kita memiliki akhlak tercela termasuk perkelahian antar pelajar, tawuran, dan juga minum-minuman keras atau homer, tadi sudah disampaikan oleh Irma, sesuatu yang memabukkan, mengandung alkohol yang bisa menimbulkan kita lupa diri, itu termasuk akhlak tercela, maka itu bisa merusak hubungan kita, baik hubungan kita dengan Allah yaitu habluminallah dan juga hubungan kita kepada sesama manusia, habluminanas. Itu baik. Untuk dalilnya ya, sebagai acuannya, sebagai sumber hukumnya itu terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu dasarnya ya, dasarnya Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara itu ketika ada perselisihan. Artinya ketika kita melihat sesama teman kita ada yang berselisih, beda pendapat, yang bisa menimbulkan kalau kita biarkan bisa timbul perkelahian, itu kita harus bisa melerai, mendamaikan, dan bertakwalah kepada Allah agar kita dirahmati ya, kita dirahmati. Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini jelas keterangannya di dalam surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, tadi sudah sampaikan ya, minuman yang memabukkan, berjudi ya, sedekah untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah atau yang lain ya, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi ini termasuk. Sekarang kita simak tentang perkelahian antar pelajar itu apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua pengertian. Yang pertama yaitu perkelahian. Perkelahian itu apa? Yaitu
Perkelahian atau berkelahi berarti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Senggel cara bahasamu, senggel kalau bahasanya orang Jepara. Perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok. Dua orang atau dua kelompok, misalnya dari sekolahan A ke sekolahan B, dari kelas A ke kelas B, gara-gara masalah sepele bisa timbul itu, dan itu harus kita hindari. Faktornya kalau tadi disampaikan oleh Bace itu, sampaikan siapa tadi yang menyampaikan faktor tadi siapa? Nah, Ica tadi, banyak sekali kita bisa menyimpulkan 3 faktornya. Nah, 2, mohon maaf, 2. Yang satu adalah faktor dari internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu pertama yaitu dari dirinya sendiri, dari diri sendiri yang tidak bisa mengontrol emosinya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Pertama dari dirinya sendiri. Makanya tadi cara untuk kita terhindar dari perilaku tercela menurut Baja tadi, teman kalian tadi, pertama adalah harus mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, tentunya kita akan kuat iman kita. Zaman modern sekarang ini adalah faktor penyebab perilaku menyimpang, ya termasuk juga tadi perkelahian antar pelajar, minuman keras dan lain sebagainya. Itu lebih banyak atau lebih dominan pengaruh dari media sosial, dari chat WA atau grup WA, dari media sosial lainnya, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa menyaring, tidak bisa meneliti, kita akan terpengaruh. Dan yang namanya media sosial, khususnya HP atau handphone, itu bisa bisa kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, bisa kita jadikan sebagai sumber mata pencarian, dan juga bisa menjadikan sumber malapetaka. Nah, maka tinggal diri kita sendiri lah memilih, jangan sampai kita mudah terpengaruh tentang hal-hal yang buruk. Itu faktor perilaku menyimpang. Baik, untuk selanjutnya saya minta kalian semua untuk mendiskusikan permasalahan yang harus harus kalian pecahkan. Jadi tolong kalian membuat kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Karena materi kita PAI atau pendidikan agama Islam, maka kelompoknya kita ambil dari nama sahabat Nabi, yaitu kelompok Abu Bakar. Lalu kemudian kelompok kedua kita beri nama kelompok Umar. Yang ketiga kita beri nama kelompok Utsman, dan yang keempat kita beri nama kelompok Ali. Silahkan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing, yaitu siapa yang kelompok Abu Bakar, siapa yang kelompok Umar, siapa yang kelompok Utsman, dan siapa yang kelompok Ali. Kemudian kelompok Utsman. Lalu kemudian kelompok Ali. Dan kelompok Ali. Baik, untuk selanjutnya di sini ada sebuah problem yang harus kalian pecahkan, yaitu terkait tentang perkelahian antar pelajar. Jadi problemnya atau permasalahannya adalah Amran dikenal sebagai pelajar yang tekun beribadah, santun dan jago bela diri. Keadaan tersebut justru menjadikan dia dibully teman-temannya. Silakan diperhatikan nanti
dibully teman-temannya, dicemooh, dan juga istilahnya dikucilkan. Nah, karena capek dibully, ia mulai goyah. Apalagi dari latar belakangnya Amran ini adalah orang yang kehidupannya pas-pasan, dia mulai goyah. Dia terlibat atau tertarik untuk bergabung di geng motor ya, geng motor. Di LKPD kalian sudah tercantum seperti itu ya. Hingga sering terlibat tawuran antar pelajar, minum minuman keras, tawuran antar pelajar, dan juga dia sering bolos sekolah. Sampai akhirnya dia tertangkap polisi dan masuk di penjara. Maka untuk memecahkan masalah ini ya, silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti kalian presentasi ke depan. Nanti saya minta untuk perwakilan kelompoknya 3 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, silahkan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Udah. Kelompok Usman. Nah, di mana? Ya, memperkenalkan diri, terus dari kelompok mana, terus pertanyaannya apa. Oke, maju ke depan. Mau coba iki siapa? Saya menyampaikan iki siapa? Ica atau siapa? Iya. Hah? Nina, Pak. Nina. Enggak. Ini Pak, ini Pak. Siapa? Itu. Baik anak-anakku sekalian, waktunya sudah habis, sudah 15 menit. Tadi saya kasih waktu untuk diskusinya adalah 15 menit. Sudah selesai semua ya? Baik, untuk selanjutnya kalian presentasi. Tadi saya sampaikan perwakilan dari kelompoknya yaitu 3 orang. Sekarang mulai dari Abu Bakar, siap? Maju Abu Bakar. Nah, siap, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Wibowo. Dan nama saya Ahmad Afif Nizar Ramadan. Saya Muhammad Rayyan Amirullah. Kami dari kelompok Abu Bakar ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari kisah di atas, kami dari kelompok Abu Bakar dapat menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah karena dia sering dibully, maka dia dampak pribadi terjerat masalah hukum, bisa ikut dalam tindakan kriminal atau perbuatan yang melarang aturan. 2. Kehilangan kepercayaan diri, rasa malu, dan penyesalan akibat perbuatan yang salah. 3. Masalah kesehatan, misalnya karena keterlibatan dalam narkoba, alkohol, atau perilaku berisiko lainnya. 4. Gangguan psikologis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, ada yang ingin tanya mungkin? Silahkan, dari kelompok mana, namanya siapa, pertanyaannya? Terima kasih. Silakan. Saya dari kelompok Ali ingin bertanya, bagaimana cara agar kita terhindar dari bullying? Bagaimana caranya agar kita terhindar dari bullying? Terima kasih. Kami dari kelompok Abu Bakar akan menanggapi pertanyaan dari kelompok Ali. Menghindari bullying atau perundungan memang tidak selalu mudah, tapi ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dan mengurangi risiko dibully, sekaligus membangun rasa percaya diri. Berikut ini penjelasannya. Tunjukkan kepercayaan diri, jaga sikap dan perilaku. Pilih lingkungan pertemanan yang sehat. Terima kasih kelompok Ali. Sudah cukup. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok Abu Bakar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok Abu Bakar.
Silakan untuk kelompok selanjutnya. Perkenalkan, kami dari kelompok Usman, izinkan kami mepresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melita Alifatul Filmia. Saya Lutfi Kasa Putri. Saya Alif Puji Rahmawati. Sebagaimana kisah di atas, kami dari kelompok Usman berpendapat bahwa sebagai pelajar Islam harus memiliki 3 prinsip, yakni jika pondasi rapuh, maka bangunan akan runtuh. Iman yang kuat akan menghasilkan prinsip hidup yang kuat. Iman rapuh maka akan menghasilkan kehidupan yang tidak stabil, mudah terpengaruh dan terprovokasi. Itu mendapat kami dari kelompok Usman. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Silahkan dari kelompok lain. Kami dari kelompok Umar ingin bertanya, bagaimana agar iman kuat dan tidak terpengaruh hal-hal yang negatif seperti dalam kisah tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Agar iman tetap kuat dan tidak mudah terpengaruh, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Perbanyak ilmu dan pemahaman, karena memahami agama secara mendalam membantu kita untuk tidak mudah goyah ketika menghadapi ujian atau pengaruh negatif. 2. Teman. 4. Berdoa dan memohon pertolongan. Selalu berdoa agar diberikan kekuatan iman, dijauhkan dari godaan dan diberikan hati yang tenang. 5. Sabar dan tawakal. Saat diuji, bersabar dan menyerahkan hasil pada Allah sambil terus berusaha memperbaiki diri. Terima kasih. Bagaimana kelompok Umar? Ya, sudah bagus. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir yaitu dari kelompok Ali. Nah, silahkan kelompok Ali untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afriza Octavian Kasano. Dan saya Azhar Jawar Fari. Saya Yukio Davin Kurniawan. Kami dari kelompok Ali akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan perkelahian antar pelajar dan minum minuman keras. Setelah mempelajari dan menyimak kisah di atas, kami bisa menyimpulkan dampak atau akibat dari perkelahian antar pelajar dan juga minum minuman keras. Salah satunya adalah terjerat dampak kasus sosial dan kriminal, psikologis, kehilangan kepercayaan dari keluarga, guru, dan teman. Dampak masa depan, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan melanjutkan pendidikan karena ada catatan kriminal. Dampak kesehatan mental, bisa mengalami depresi, kecemasan, atau masalah psikologis lain akibat tekanan dan konsekuensi yang dihadapi. Demikian hasil dari diskusi kami. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Nama saya Mas Abrian dari kelompok Abu Bakar ingin bertanya. Dampak akademik dari siswa yang terjerat kasus kriminal selain dikeluarkan dari sekolah apa saja? Dampak atau akibat dari siswa yang terjerat kasus kriminal hingga masuk penjara adalah satu dampak secara akademik adalah penurunan prestasi akademik karena stres, tekanan, dan gangguan psikologis akibat kasus kriminal. Siswa cenderung mengalami penurunan konsentrasi dan motivasi belajar. Selain itu, kesulitan melanjutkan pendidikan. Catatan kriminal bisa menjadi hambatan saat mendaftar ke sekolah supaya kita tidak menyesal di hari kemudian. Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Demikian presentasi dari kelompok Ali. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah berdiskusi lalu menyampaikan pendapatnya. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kita mempelajari tentang akhlak madmumah, yaitu perkelahian antar pelajar dan juga minum-minuman keras. Nah, karena waktu kita sudah usai, maka kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perkelahian antar pelajar atau remaja. Nah, terima kasih untuk anak-anakku semuanya kelas 11-1 sudah mengikuti diskusi dan juga sudah
mempresentasikan hasil diskusinya mulai dari kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Untuk pertemuan kita pada pagi ini karena waktu kita sudah usai, maka kita simpulkan apa yang kita pelajari tentang akhlak madmumah pada pagi hari ini, yaitu kesimpulannya adalah perkelahian antar pelajar atau yang disebut dengan remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar yang lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Itu kesimpulan dari perkelahian antar pelajar. Yang kedua yaitu Khamr. Khamr adalah jenis minuman atau yang disebut dengan minuman keras tadi, sejenis minuman atau makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Jadi jenisnya macam-macam ya, ada jenis minuman, makanan yang bisa menghilangkan kesadaran seseorang, maka itu disebut dengan Khamr atau hal-hal yang memabukkan. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari bab tentang akhlak madmumah, untuk selanjutnya adalah uji pemahaman. Uji pemahaman untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi akhlak madmumah, yaitu tentang perkelahian antar pelajar dan juga minum-minuman keras. Ini sudah saya share ke grup kelas, silahkan dibuka linknya Google Drive itu, nanti kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Saya akan share ke grup kelas link Google Drive-nya, nanti silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit. Waktunya berapa? Waktunya 10 menit, silahkan dikerjakan. Buka linknya, bisa? Bisa, jangan lupa ditulis nama lengkap ya, jangan nama panggilan, nanti Pak Yadi bingung. Misalnya Ani siapa? Ica siapa? Nama lengkap. Lalu kemudian nomor absen, kelas, dan juga nomor nama, kelas, nomor absen. Jangan sampai lupa ditulis nama lengkapnya, kelasnya, jangan sampai tertukar dengan kelas yang lain. Bisa dibuka ya, kelompok Abu Bakar bisa membuka? Bisa. Kelompok Umar? Bisa. Utsman? Bisa. Kelompok Ali bagaimana, Ali bisa membuka? Alhamdulillah. Waktunya sudah selesai anak-anakku, sudah selesai semua ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita menuju ke sesi penghujung waktu, yaitu penutup. Sebelum saya Pak Yadi akhiri, Pak Yadi akan menyampaikan materi minggu depan. Silahkan buku paketnya nanti di rumah dibaca, dipelajari, yaitu tentang narkoba dan jenis-jenisnya. Silahkan dipelajari, telaah, lalu kemudian dianalisa tentang narkoba. Apa itu narkoba, jenisnya apa saja, lalu kemudian apa bahaya ketika orang itu mengkonsumsi narkoba. Silahkan dibaca di rumah, dipelajari, nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas bersama-sama. Baik, terima kasih. Untuk kiranya cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri. Tadi awalnya kita akhiri dengan doa. Tadi awal kita mulai dengan doa. Sekarang kita akhiri juga dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan hamdalah bersama. Saya antarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.